semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan selalu sehat. Di sini kita akan mereview film yang dirilis pada tahun 2019, film yang berjudul Yesterday. Film ini menceritakan sesuatu yang sudah terkenal tetapi tiba-tiba hilang sekejap dari ingatan dunia, seperti band The Beatles, Oasis, produk minuman Coca-Cola, bahkan sampai rokok nih guys. Dimana orang-orang tidak ada yang mengingat dan mengetahuinya kecuali beberapa orang. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja membahas film ini. Di awal kita diperlihatkan seorang musisi jalanan yang bernama Jack Malik. Jack sedang bernyanyi di sebuah sudut kota tanpa ada sama sekali penonton. Jack selalu ditemani oleh teman setianya yang bernama Ellie. Bernyanyi adalah sebuah hobi Jack, tetapi tidak begitu menghasilkan uang. Jadi, kesehariannya Jack ini bekerja di Price Store, semacam minimarket di kotanya. Jack sering sekali mendapat teguran dari atasannya soal kinerja dan penampilannya yang buruk. Akan tetapi, karena pelanggan banyak yang menyukai Jack, maka si atasan memberi pilihan kepada Jack untuk dia berubah, kalau tidak dia akan dipecat. Kemudian kita diperlihatkan kepada si Ellie yang datang ke sana untuk memberi kabar kepada Jack. Ellie memberitahu kalau Jack dimasukkan dalam festival Latitude yang menurut mereka itu adalah festival terbaik, yang ternyata itu adalah festival yang sangat biasa-biasa saja. Singkat cerita, saat Jack sudah ada di sana menghibur beberapa orang saja dan termasuk teman dekatnya. Sesudah manggung di belakang, Jack bertemu teman lamanya yaitu si Rocky yang kebetulan bekerja di sana menjadi salah satu kru panggung utama. Jack tidak percaya karena di mata Jack, Rocky adalah seorang pemalas, tidak berguna dan pemabuk. Rocky sempat menanyakan apakah dia dan Ellie selama ini tidak pacaran karena Rocky tahu mereka sudah bersama cukup lama. Tapi di sini Jack menjawab tidak. Singkat cerita, mereka asik ngobrol dan sedikit jalan-jalan sampai Rocky ini lalai akan tugasnya dan mengakibatkan band di panggung utama merasa terhambat oleh kinerja Rocky karena dia telah memberikan gitar, dan saat itu juga Rocky langsung dipecat. Saat Ellie dan Jack berjalan keluar festival, si Jack berkata untuk mengakhiri menjadi musisi. Jack yang beranggapan butuh keajaiban untuk menjadi seorang bintang, serta alasan lagu-lagu yang Jack buat hanya bagus di mata mereka berdua saja. Tapi di sini Ellie tetap menyemangatinya, dan terjadilah perdebatan kecil. Sampai pada malam hari, Ellie mengantar Jack ke tempat parkiran sepedanya, dan di sana mereka harus berpisah. Jack pun turun dari mobil dan mengayun sepedanya pulang. Saat Jack berjalan pulang, terjadilah keanehan. Tiba-tiba seluruh listrik di dunia padam. Jack terheran sampai dia tak bisa melihat jalanan. Seketika dia tertabrak oleh mobil bus, dan kemudian listrik di seluruh dunia kembali hidup selang beberapa detik. Saat sadar, Jack sudah di atas ranjang rumah sakit dengan gigi ompongnya. Ellie sudah ada di sana. Jack berkata apa yang terjadi semalam. Ellie menceritakan kejadian aneh semalam itu adalah listrik di dunia padam selama 12 detik tanpa ada sebab. Usai Jack keluar rumah sakit, Ellie mengajak menemui temannya Nick dan Carol di pinggir pantai untuk merayakan kesembuhan Jack. Kemudian mereka memberikan hadiah kepada Jack. Ada yang memberi miniatur bus, gigi palsu, dan Ellie memberikan hadiah gitar baru. Sontak mereka meminta Jack untuk menyanyikan sebuah lagu. Sebelum bernyanyi, ternyata ada Rocky yang sedang jalan-jalan gak jelas. Ya udah deh, akhirnya Rocky diajak nongkrong bareng. Disinilah keanehan tersebut terjadi lagi. Saat Jack menyanyikan lagu dari salah satu band terkenal yaitu The Beatles yang berjudul Yesterday, all my troubles seem so far away. Sontak mereka semua terkesan, sampai Ellie bertanya, kapan dia menulis lagu itu? Jack menjawab, ini adalah lagu The Beatles. Masa iya kalian tidak tahu? Tetapi kesan mereka seolah-olah memang tidak tahu apa-apa soal The Beatles. Dan di sini terjadilah perdebatan kecil sampai pada malam hari Ellie mengantar Jack pulang. Ellie terus bertanya tentang lagu tersebut. Jack mengira mereka membuat lelucon yang kebangetan nih dan membuatnya sedikit marah dan meminta diturunkan di stasiun bus. Disinilah Jack berpikir kalau mereka tidak mungkin membuat lelucon separah ini dan dia tahu Ellie tidak mungkin melakukan itu. Kemudian, sampailah Jack di rumah. Dia bergegas ke komputernya untuk searching di Google tentang band The Beatles. Benar saja, tidak ada informasi di internet. Sampai dia mencari nama personil band tersebut satu persatu, tetapi tidak ada sedikit pun jejak band The Beatles. Di sini Jack berpikir beberapa band terkenal dan musisi hilang usai dia mengalami kecelakaan pekan lalu. Dan anehnya, kenapa hanya Jack yang tahu? Seketika itu juga, dia langsung bergegas ke rumah Ellie saat itu hujan lebat dan bertanya kepada Ellie apakah benar Ellie tidak tahu tentang band The Beatles.
Ellie berkata, "Tentu." Di situ Jack langsung pulang dan berpikir jika mengingat lirik-lirik lagu tersebut ini mungkin sebuah keajaiban. Singkat cerita, Jack pulang dan merekod ulang lagu-lagu The Beatles serta mengingat lirik-liriknya karena dia tiba-tiba agak lupa. Pagi harinya, Jack menemui Ellie yang sedang mengajar sebagai guru. Jack memberitahu Ellie dia ingin manggung lagi seperti dulu, dan Ellie pun mengiyakannya. Sontak nih, para murid-murid menganggap kalau itu adalah pacar ibu Ellie dan meledeknya. Kemudian, saat Jack akan pergi manggung, dia berpamitan dengan orang tuanya. Dan sebelum pergi, orang tua Jack meminta satu lagu untuk dinyanyikan dulu. Jack kemudian menyanyikan lagu Let It Be dari The Beatles dengan piano yang ada di rumahnya. Setelah itu, Jack mulai manggung lagi di acara biasa dan di kafe ke kafe lainnya. Namun, tetap tidak ada respon yang signifikan dari para penonton. Kemudian sesudah mengisi job di kafe, ternyata ada seorang pria yang bernama Gavin menemui Ellie. Si Gavin bilang kepada Ellie tertarik dengan lagu-lagu yang dibawakan Jack dan mencoba untuk membuat rekaman di studionya. Singkat cerita, mereka bertemu dan memulai rekaman pertama di studio Gavin dan berjalan dengan lancar. Setelah itu, kita diperlihatkan Jack yang sedang membagikan rekaman lagunya secara gratis di tempat dia bekerja. Di sini, Ellie datang memberi kabar bahwa Jack diundang di suatu acara televisi. Jack pun sangat senang. Sampai di acara tersebut, Jack membawakan beberapa lagu romantis yang membuat Ellie agak baper. Saat jalan pulang, HP Jack berdering. Jack mengangkat teleponnya dan terdengar suara yang mengaku saya adalah musisi Ed Sheeran. Ellie pun mendengar. Mereka menganggap itu lelucon dan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari, dari situlah karir Jack naik perlahan-lahan. Kemudian saat Jack sedang akan tidur, Ed Sheeran datang ke rumah Jack. Sontak Jack ini kaget. Buru-buru turun dari lantai atas dengan memakai baju terbalik. Mereka pun berbincang-bincang di dapur tentang lagu-lagu yang dibawakan di acara TV semalam. Ed mengatakan mendapat dukungan dari tur Dropout European League dan mengajak Jack untuk menjadi penyanyi pembuka di sana. Singkat cerita, langsung Jack menemui Ellie, menceritakan kejadian tersebut dan mengajaknya. Tetapi di sini Ellie tidak bisa ikut karena dia sedang sibuk. Tibalah di hari keberangkatan, Jack ini ternyata mengajak si Rocky ikut bersamanya. Kemudian sampailah kita di acara tersebut. Siapa sangka nih performa Jack yang menjadi penyanyi pembuka di acara itu disukai oleh para penonton. Jack menjadi viral karena direkam ratusan orang penonton dan diupload di media sosial. Di sini kita dipertemukan sosok pria misterius yang dia mematung saat melihat performa Jack. Usai acara, Ed sangat terkesan dan memberi pujian kepada Jack. Dan di situ juga manajer Ed yang bernama Debra datang menawarkan bisnis ke Jack dengan mengatakan, "Pergilah ke LA, kita akan lebih membicarakan hal yang besar untuk karirmu." Next, di rumah Jack sedang mengadakan perayaan keberhasilan Jack. Ellie ada di sana menyuruh Jack untuk pergi ke LA. Dan yang lain pun mendukung Jack. Kemudian kita dibawa ke kamar Jack. Di situ, Ellie melihat catatan-catatan yang ada di dinding. Sontak, Ellie bertanya serta memberi kode kepada Jack. Kenapa namanya ada di kolom teman dan manajer, bukannya di kolom aku mencintai dia? Belum sempat mengatakan, teman-teman di bawah dan ayah Jack datang menyuruh Jack turun untuk kembali merayakan keberhasilannya. Di situ, Ellie agak kecewa dan bingung sampai belum mengatakan tapi sudah harus turun. Sampailah Jack di tempat Debra. Mereka mulai berbincang-bincang masalah karir yang bisa menghasilkan popularitas dan uang yang banyak, asalkan si Jack ini mau mengikuti apa yang Debra sarankan. Kesepakatan dengan Debra pun selesai. Jack mulai rekaman di studio Elite dan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Ed tidak lupa juga, sekarang selalu ada Rocky nih yang menemaninya. Selang beberapa waktu, kita diperlihatkan Jack yang karirnya sudah makin memuncak. Beritanya ada di mana-mana. Tetapi di sisi lain, Jack merasa tertekan dengan kebohongan yang menciptakan popularitas ini. Saat mau merampungkan lagu dari The Beatles yang bercerita mengenai kesepian mendalam, Jack agak kesulitan karena agak lupa nih lirik lagu tersebut. Lalu, dia menemui Debra untuk meminta izin pergi ke Liverpool dengan alasan mencari inspirasi, walau sebenarnya Jack ingin menggali lagi lirik-lirik lagu tersebut. Sesampailah Jack di Liverpool, di sana dia malah menjadi incaran penggemar tetapi berhasil lolos. Di sini kita diperlihatkan sosok kedua yang misterius, yaitu wanita agak tua yang mengikuti Jack saat berkunjung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan lagu The Beatles. Saat berlatih di dalam hotel, Jack ditelepon ruang resepsionis karena ada yang datang berkunjung, dan benar saja itu adalah Ellie.
Terakhir mereka bertemu malam di kamar Jack saat perayaan sebelum karir Jack mulai naik. Jack merasa senang, mereka pun makan malam, jalan-jalan, dan bersenang-senang malam itu. Kemudian kita dibawa ke kamar hotel. Usai Jack dan Ellie bersenang-senang bersama. Disinilah mereka sedikit kaku dan Ellie mulai memberi kode, membahas perasaannya, dan terjadilah sesuatu. Namun masih di awal pembukaan, Ellie yang imannya masih kuat sadar akan cinta satu malam tidak baik. Ellie pun pergi ke kamarnya dan meninggalkan Jack sendirian. Kemudian pagi hari di mana Jack akan mengantar Ellie berangkat pulang, dia malah kesiangan nih. Sontak dia langsung bergegas ke stasiun, tidak lupa mengajak Rocky. Dan akhirnya mereka bisa bertemu di warung Mak Sri walaupun tadi agak kesulitan mencari Ellie. Di sini terjadi obrolan tentang masa depan hubungan mereka, tetapi di sini Jack dikejar-kejar keberangkatan pesawat juga, dan Ellie pun akhirnya memberikan pilihan karena selama ini Jack tidak pernah peka. Singkat cerita, saat Jack berada di kantor agen pemasaran utamanya, di sini dia mulai merasa lebih tertekan dengan kebohongan publik yang sangat besar ini. Saat sedang merekam lagu barunya, di sini Ed datang mengunjungi Jack dan memberi saran untuk merubah lagunya yang berjudul Hey Jude menjadi Hey Dude. Di sini terlihat Jack makin merasa tertekan. Saat sedang rekaman, Ellie menelpon. Jack sangat senang. Ellie memberi dua kabar. Yang pertama, Hotel Pierre dibuka kembali. Hotel tersebut tempat mereka dulu sering bernyanyi, walau penghuni hotel tidak ada yang merespon. Dan yang kedua, kabar buruk nih untuk Jack. Ellie berkata bahwa dia sudah menemukan seseorang yang mengisi hatinya. Dia adalah Gavin. Kemudian, Jack menjadi marah dan tidak sengaja meluapkan emosinya ke anggota krewnya. Usai amarah Jack meredam, Debra mengatakan, launching album mau dilakukan kapan dan di mana? Jack sontak menjawab, dilakukan di kota Gorleston, di Hotel Pierre, kampung halaman Jack. Sesaat sebelum acara launching album, saat Debra memperhatikan penampilan Jack dan memberitahu kalau 10 menit lagi konferensi pers akan dimulai. Di situ pula Debra mendoakan dan mencium kening Jack. Setelah itu, tak sengaja Ellie masuk ruangan tanpa mengetuk. Jadi, perbuatan Debra dan Jack terlihat. Di sini Ellie dan Gavin datang hanya ingin memberi semangat atas launching album barunya, walau Ellie agak kecewa karena menyaksikan kejadian tadi. Dan saat konferensi pers dimulai, banyak wartawan bertanya-tanya dan ada seorang yang menyebutkan nama personil band The Beatles. Jack langsung panik. Tanpa basa-basi, Debra membawa Jack langsung ke panggung untuk memulai konser perdananya, yang kemudian berjalan lancar dan sukses. Saat Jack sedang melamun usai konser, Rocky datang dan memberitahu kalau ada dua orang yang ingin bertemu dengannya. Dan itu adalah dua orang misterius, pria yang berada di Rusia dan wanita yang mengikutinya di Liverpool. Dua orang misterius ini ternyata tahu semua tentang The Beatles, cuman lupa lirik lagu dan mereka juga tidak bisa bernyanyi. Jadi mereka berterima kasih karena sudah mengenalkan lagi lagu The Beatles kepada dunia. Di akhir pertemuan, salah satu orang tersebut itu memberi sebuah alamat rumah seseorang. Singkat cerita, sampailah ia di alamat orang tersebut. Jack sangat kaget karena di sini dia bertemu dengan John Lennon. Mereka saling curhat tentang kehidupan dan masalah asmara. Kemudian, di ujung pertemuan, John memberikan pesan inspirasi yang berisi, jika ingin hidup dengan nyaman, tidaklah sulit. Katakanlah kepada kekasihmu kalau kamu mencintainya, dan katakanlah kebenaran kepada semua orang bila mana kau sanggup. Setelah mendengar pesan ini, Jack merasa seperti terbebas dan berterima kasih kepada John. Kemudian kita diperlihatkan di mana Ed sedang konser, tiba-tiba Jack menelpon, meminta untuk menjadi penutup di konsernya Ed. Usai konser, Jack sukses menghibur penonton. Sebelum Jack pamit dan turun panggung, dia mengakui bahwa lagu-lagu yang dia nyanyikan itu adalah milik 4 pria yang bernama John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. By 4 men called John Lennon, Paul McCartney, George Dan Harrison. di sini juga Jack mengungkapkan rasa cintanya kepada Ellie dengan ditonton jutaan orang sehingga terlihat sangat romantis. Antusias dan dukungan dari penonton menambah Jack merasa bahagia setelah mengatakan kebenaran itu. Debra yang tahu hal ini pun merasa kesal, seperti dipermainkan. Akhirnya Jack dan Ellie bertemu tepat di belakang panggung, dan mereka berkomitmen menjalin hubungan dan mendapatkan restu dari Gavin. Di saat yang sama, para reporter dan Debra datang. Jack dan Ellie pun bergegas lari, menghindari mereka, dan tentu dengan bantuan Rocky, mereka pun berhasil lolos.
Setelah itu di akhir film ini, Jack dan Ellie pun menikah, memiliki 2 anak, hidup bahagia, dan mereka mengajar sebagai guru seni dan matematika di salah satu sekolah di kotanya. Lalu kemudian film pun selesai. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Pesan yang didapat dari film ini adalah jujurlah pada diri sendiri dan jadilah diri sendiri dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Sekian, terima kasih.